Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seviana Maila dengan NIM A1C122003 dari kelas reguler C. Baiklah, tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Agama 2. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Jadi, iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Menurut bahasa, iman adalah pembenaran dalam hati. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima, ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan amal soleh adalah melakukan pekerjaan, baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, berdasarkan syariat Islam, serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian hubungannya yaitu antara iman, ilmu, dan amal saling berhubungan satu sama lain, karena perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Yang kedua yaitu jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya, serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Islam juga mendorong manusia untuk berbudaya, tetapi seperti yang sudah kita ketahui, sebelum Islam datang sudah ada kebudayaan yang telah berkembang. Tentunya kebudayaan tersebut ada yang mengandung kebaikan dan ada yang mengandung keburukan atau kebatilan. Islam dan budaya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa wujud nyata dari kebudayaan dan kehidupan nyata para pemeluk agama Islam tersebut. Menurut sarjana Muslim, dalam bukunya, dia menulis bahwa salah satu jawaban kemunduran Islam dalam pengembangan iptek adalah karena umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penyebab lainnya adalah karena umat Islam terlibat dalam konflik internal. Dengan kata lain, umat Islam dihalangi oleh umat Islam yang lainnya. Mereka terlibat dalam pertentangan politik dan ideologis. Yang ketiga yaitu jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat atau masyarakat madani. Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kebahagiaan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia, baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, Islam sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Adapun peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu dengan cara menciptakan kerukunan antar umat beragama, kemudian menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama, saling pengertian antara umat beragama, serta menumbuhkan sikap demokratis. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, kemudian partisipasi, keadilan sosial, dan menjunjung tinggi etika dan moralitas. Yang keempat, menurut Anda sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Menurut saya sudah. Mengapa? Karena hubungan Islam dengan kebangsaan bisa dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam. Jika Pancasila ditinjau dari sudut atau pandangan agama Islam, maka sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam. Yang kelima yaitu jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Belajar agama bukan hanya tentang akademik atau pelajaran saja, tetapi juga tentang memperkokoh akidah, ibadah yang benar, dan akhlak yang baik. Seorang muslim harus mempelajari ilmu agama mulai sejak dini, remaja, dewasa, sampai usia lanjut. Tidak mengenal profesi apapun, baik dokter, guru, polisi, pengacara, dan lainnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Belajar agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan mempelajari agama, orang dapat memahami nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang ditawarkan oleh agama tersebut. Hal ini dapat membantu individu menjadi orang yang lebih baik, bermoral, dan memiliki kesadaran akan nilai-nilai agama.